Hari ini, kita akan menjawab pertanyaan kuno yang sangat ilmiah dan penting, yaitu bagaimana jika bulan menabrak bumi? Hal ini lebih menarik dan aneh daripada yang mungkin Anda pikirkan. Mari kita mulai dengan dasar-dasar, mengapa bulan belum menabrak kita? Kita tahu bahwa gravitasi bumi menarik segala sesuatu ke arahnya, termasuk bulan. Namun, entah bagaimana bulan tetap berdiri seolah-olah ditangguhkan oleh gaya yang berlawanan. Tidak ada gaya lain yang melawan gravitasi. Sebaliknya, trik untuk tetap berdiri adalah gerakan menyamping yang kita sebut sebagai orbit. Ketika Anda melempar bola, itu membuat orbit kecil. Satu-satunya perbedaan antara bola yang mengorbit dan bulan adalah bahwa bola akhirnya menyentuh tanah. Pada dasarnya, alasannya adalah kecepatan. Jika Anda bisa melempar bola dengan cukup cepat, itu akan membelok di sekitar dunia dan kembali kepada Anda. Jika tidak ada udara yang memperlambatnya, bola dapat mengorbit selamanya. Bulan jatuh ke samping mengelilingi bumi dengan sangat cepat tanpa ada udara yang melambat. Bulan mengorbit bumi setiap 27 hari dengan kecepatan 3.600 km per jam. Jadi, jika bulan berhenti di orbitnya dan jatuh ke bumi, itu akan melanggar lebih banyak hukum fisika daripada yang telah kita jelaskan sebelumnya. Lalu, bagaimana cara menabrakkannya ke bumi? Secara singkatnya, untuk mengubah orbit suatu objek, Anda perlu mengubah kecepatannya sehingga gravitasi akan membawanya ke arah yang diinginkan. Bahkan perubahan kecil dalam kecepatan tersebut membutuhkan gaya yang sangat besar. Itulah sebabnya mengapa semua objek besar di tata surya sangat stabil menurut sains. Bulan itu besar dan sangat masif, bahkan menyalakan miliaran mesin roket di seluruh permukaannya hampir tidak akan menggerakkan bulan. Sepertinya tidak ada sihir yang bisa membuat bulan jatuh ke bumi. Oleh karena itu, kita akan menggunakan mantra sihir yang memperlambat bulan sedemikian rupa sehingga mengubah orbitnya dan membuatnya bergerak ke arah bumi. Namun, untuk mendapatkan hasil maksimal dari pengalaman tersebut, bulan akan memakan waktu tepat 1 tahun sebelum menyentuh bumi. Pada beberapa hari pertama, tidak ada yang benar-benar berubah. Tetapi satu-satunya efek nyata yang terlihat dari bulan di bumi adalah pasang surut. Hal ini terjadi karena sementara bumi menarik bulan, gravitasi bulan menarik kembali bumi. Karena kekuatan gravitasi semakin lemah dengan jarak, bagian bumi yang berbeda merasakan tarikan yang sedikit berbeda. Hal ini menyebabkan bumi, terutama lautan, membengkak. Seperti bumi yang berputar setiap hari di bawah bulan, pengaruh bulan berfluktuasi menyebabkan permukaan air laut naik dan turun sekitar setengah meter 2 kali sehari. Tetapi dengan bulan semakin dekat, air pasang semakin tinggi. Pada awalnya, hampir tidak terlihat. Dalam sebulan, bulan telah menutupi setengah jarak ke bumi dan pasang laut telah tumbuh hingga 4 meter. Setiap hari, air pasang datang dan gelombang membanjiri kota-kota pesisir, dan tidak ada habisnya, air pasang naik semakin tinggi, membanjiri kota. Pada akhir bulan kedua, bulan telah menutupi 2/3 jarak ke bumi, dan infrastruktur global runtuh saat pasang surut naik di atas 10 meter, menggusur hingga 1 miliar orang yang kebetulan tinggal di dekat garis pantai. Karena itu pelabuhan menjadi tidak dapat beroperasi. Penghentian pengiriman tidak hanya akan memperlambat pengiriman produk, tetapi juga hal-hal seperti komunikasi global dan pasokan makanan yang menjadi berantakan. 95% internet diantar melalui kabel penyeberangan samudra. Terminal mereka di darat yang berada di pedalaman tidak menjamin keamanan. Pasang surut mengakibatkan sungai mengalir mundur membawa air asin yang mencemari permukaan dan pasokan air tanah menjadi tercemar. Kekurangan gas akan terjadi karena semua kilang yang berada di dekat pantai harus ditutup karena negara-negara terbengkalai tidak memiliki persediaan yang cukup. Pewaris dan penjatahan ketat akan dimulai di kota-kota. Selama jam-jam pasang surut, air surut akan diambil untuk digunakan, sementara yang selamat berlindung di tempat tinggi ketika air pasang naik kembali. Setelah 3 bulan, bulan sudah cukup dekat untuk mengganggu satelit komunikasi dan navigasi. Meskipun biasanya terlalu jauh untuk gravitasinya menyebabkan masalah besar bagi satelit kita, semakin dekat bulan semakin melengkung orbitnya. Bahan bakar satelit yang hilang mengakibatkan satelit keluar dari kendali pada bulan 4 dan 5. Akibatnya, pasang air di bumi meningkat dengan cepat menjadi sekitar 30 meter dan diperkirakan akan mencapai ketinggian 100 meter dalam beberapa minggu.
Saat air surut, lempeng tektonik mengangkat dan menurunkan ratusan kilometer lautan, sehingga menciptakan pola yang menyerupai gurun. Di sisi lain, saat air pasang, rumah-rumah dan gedung pencakar langit di tepi pantai terancam tenggelam. Setelah hampir 5 bulan sejak peristiwa ini, efeknya semakin terasa karena kedalaman lautan rata-rata hanya 3 km, sehingga pasang surut mencapai puncaknya. Hal ini memungkinkan air di lautan untuk menyerap sebagian besar tekanan gravitasi yang berasal dari bulan. Namun, saat bulan semakin mendekat, tekanan planet ini dikombinasikan dengan berat triliunan ton air yang mengalir masuk dan keluar lempeng tektonik, sehingga menciptakan tekanan yang sangat besar di bawah bumi. Akibatnya, gempa bumi terjadi dengan intensitas yang semakin meningkat. Tidak mungkin untuk mengetahui seberapa serius gempa bumi terjadi atau di mana lokasinya. Tidak ada manfaat yang dapat dihasilkan dari peristiwa ini. Kekuatan pasang surut yang kuat dapat menyebabkan vulkanisme di planet lain dan bulan, serta meremas planet dan mengganggu reservoir magma di dalam kerak. Hal ini dapat memicu perubahan iklim yang besar. Sementara itu, di atas kita, bulan masih terlihat seperti awan kecil di langit malam, walaupun masih cukup terang untuk menerangi malam. Setelah setengah tahun memasuki orbit di mana ia mengorbit bumi setiap 24 jam, di tempat yang sebelumnya ditempati oleh satelit geosinkron. Bulan muncul mengapung di satu tempat di langit, dan bergerak melalui serangkaian fase penuh setiap hari. Namun, hanya separuh planet yang dapat melihat bulan, karena ia berada di atas bumi. Bumi seolah menahan napas untuk bersiap menghadapi hal terburuk ketika bulan semakin tenggelam. Mungkin Anda bertanya-tanya apakah gravitasi bulan akan mengalahkan gravitasi bumi dan menarik Anda ke arahnya? Beruntungnya, gravitasi permukaan bumi sekitar 6 kali lebih kuat dari gravitasi bulan, sehingga bahkan jika bulan melayang tepat di atas Anda masih akan tetap berada di tanah. Namun, di sisi dekat bulan, gravitasi bumi lebih kuat dan mempengaruhi bentuk dan posisi bulan. Selama beberapa bulan ke depan, bulan mulai membentang ke depan menuju bumi, menjadi semacam telur dan memicu gempa. Meskipun hampir tidak terlihat sekarang, efek ini akan tumbuh hingga ratusan kilometer dalam hitungan bulan. Ketika bulan mencapai titik 8-11, maka kiamat telah tiba. Semua orang telah pergi karena akibatnya sangat buruk. Pasang surut yang menyapu bumi melambat dan kemudian berbalik arah karena bulan sekarang mengorbit bumi lebih cepat daripada rotasinya. Planet ini akan mengalami banyak gempa bumi dan vulkanisme. Sejumlah besar aerosol vulkanik naik tinggi ke stratosfer, cukup terang untuk memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa, sedikit cahaya yang melewatinya berwarna merah karat dan secara berkala berkurang oleh gerhana setiap hari. Hasilnya adalah pendinginan global yang cepat dengan hujan asam dan salju musim panas yang bahkan dapat membunuh tanaman paling kuat. Dalam waktu 1 jam, peradaban miliaran telah musnah. Mari kita persiapkan diri untuk grand final bulan ke-12 yang akhirnya tiba di akhir tahun. Ini adalah titik di mana tarikan gravitasi bumi pada bulan lebih kuat dari gravitasi bulan itu sendiri, dan benda-benda di permukaan bulan mulai jatuh ke bumi. Ketika melewati jarak 10.000 km, bulan hancur menjadi puing-puing dan mengolesi dirinya menjadi sistem cincin besar di sekitar bumi. Untungnya, disintegrasi bulan berarti kesengsaraan di bumi berakhir. Tanpa bulan, tidak ada hal apokaliptik yang umum terjadi, dan hal-hal menjadi tenang. Ombak surut mengalir dari daratan untuk yang terakhir kalinya, dan setiap orang yang selamat bisa menyaksikan pemandangan lengkungan luar biasa yang membentang di langit, berkilauan di bawah sinar matahari yang lebih cerah daripada bulan purnama manapun. Ketika hujan meteor debu bulan memenuhi langit, tak ada yang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Namun, ketenangan mungkin tidak bertahan lama jika terlalu banyak debu bulan masuk ke atmosfer dan memanaskan atmosfer, mungkin menguapkan lautan, jika bukan karena bayangan besar yang dilemparkan oleh cincin. Dengan semua aerosol vulkanik dan meteorik yang menghalangi sinar matahari, periode pendinginan tak terkendali dapat dimulai, membekukan sebagian besar permukaan bumi. Namun, di beberapa titik, orang akan muncul lagi dari kapal selam, bunker, atau puncak gunung mereka. Mereka mungkin tidak akan bersenang-senang, tetapi setidaknya mereka akan mencoba membangun kembali peradaban mereka, dengan cincin yang indah di langit.